Cuma modal gambar yang dijadikan video dan gambarnya pun itu dari AI. Tapi walaupun semudah itu, channel ini bisa mendapatkan 48 juta dari per bulannya. Dan untuk membuat konten seperti ini, saya yakin kalian juga bisa gitu ya. Dan konten ini sangat cocok banget buat pemula, karena dengan pembuatan kontennya yang mudah dan simpel, tapi peluang untuk cepat berkembangnya besar banget. Karena dengan konten seperti ini masih jarang yang pakai gitu ya teman-teman. Dan selain itu, untuk konten seperti ini bisa kita targetkan juga ke luar negeri. Dan kalau kalian tahu bahwa kalau kita targetkan ke luar negeri, untuk jumlah RVM-nya jauh lebih besar ketimbang di negara kita. Nah, jadi bagi kalian yang ingin membuat konten seperti ini, tapi masih bingung untuk pembuatan videonya, tenang aja karena di video kali ini saya akan buat tutorial untuk pembuatan konten seperti ini dari mulai step by step-nya. Namun di sini sebelum saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita buka di channel Amika Studio. Nah, ini sebagai referensi kita gitu ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, channel ini adalah channel Amerika gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini tulisannya Amerika Serikat. Nah, berarti channel ini berasal dari Amerika Serikat gitu ya teman-teman. Nah, jadi konten-kontennya itu adalah konten-konten rumah teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan untuk view-nya itu lumayan banget. Nah, di sini baru aja 11 bulan yang lalu itu sudah mendapatkan jutaan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan di sini untuk video terbarunya juga ini udah lumayan gitu ya teman-teman. Baru 12 jam yang lalu dia sudah mendapatkan views yang lumayan banyak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, channel ini itu sudah dimonetisasi teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita lihat di sini sudah ada super thanks-nya. Nah, itu artinya channel ini sudah dimonetisasi alias sudah bisa mendapatkan uang gitu ya. Dan untuk salah satu videonya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kontennya itu hanya seperti itu aja gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau kita cek di Social Blade gitu ya, yang mana di sini kita bisa melihat penghasilan dari channel ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di paling bawah gitu ya teman-teman. Di sini view-nya itu sudah bisa menghasilkan 1,6 juta gitu ya. Ini dari 30 terakhir, 30 hari terakhir gitu ya. Dan di sini kalau kita kalikan teman-teman, di sini kita buka kalkulator kita. Nah, di sini kita kalikan 1.600.000 gitu ya teman-teman. Terus di sini kita kalikan 30 yang mana ini adalah jumlah RVM di luar negeri gitu ya, di Amerika Serikat, dan kita bagi 1000 itu hasilnya 48 juta. Nah, ini penghasilan dari per bulannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat konten-konten seperti ini, itu bisa banget teman-teman, dan untuk pembuatannya tuh mudah gitu ya. Oke, nah di sini kita langsung saja gimana cara pembuatan videonya. Oke teman-teman, di sini sebagai langkah pertama, di sini kita akan membuat gambar terlebih dahulu gitu ya, atau prompt untuk pembuatan gambar terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan bantuan ChatGPT gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu ChatGPT-nya. Dan di sini saya memerintahkan perintah seperti ini. Nah, di sini sebagai contoh teman-teman bisa sesuaikan atau teman-teman bisa ikuti perintah yang saya buat ini. Nah, ini adalah contoh perintah yang sudah saya buat. Jadi teman-teman bisa ikutin perintah yang saya buat ini gitu ya. Nah, contohnya di sini saya seorang konten kreator YouTube. Tolong bantu saya membuat prompt image generation untuk gambar ilustrasi. Desain rumah ala Jepang, eksterior dan interior. Buatkan 5 prompt dalam bahasa Inggris dan buatkan juga skrip narator penjelasan tentang konten desain rumah tersebut menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau sudah kita tinggal enter aja, lalu nanti si ChatGPT bakalan membuatkan kelima prompt tersebut beserta skripnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
Ini skripnya gitu ya, dan ini adalah perintahnya untuk membuat gambarnya. Dan untuk skrip ini nanti kita akan jadikan sebagai audio gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini setelah kita mendapatkan from-nya, nah sekarang kita pergi ke ideogram AI gitu ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke ideogram AI, yang mana website ini akan kita jadikan sebagai alat bantu kita dalam membuat gambar gitu ya. Nah, di sini teman-teman silakan masuk dan login terlebih dahulu. Untuk loginnya teman-teman bisa menggunakan akun Google teman-teman gitu ya. Dan di sini langkah pertama kita pilih yang tanda plus ini. Lalu di sini teman-teman tinggal kopikan aja skrip yang tadi kita buat di ChatGPT. Nah, di sini teman-teman pergi lagi ke ChatGPT. Oke, nah di sini kita salin terlebih dahulu untuk prompt yang pertama yang ini teman-teman. Kita tahan pada bagian tulisannya dan kita copy, salin atau seperti ini. Kalau sudah, kita pergi lagi ke sini dan kita pilih ideogram. Lalu kita tinggal tempelkan aja seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan pada rasio aspeknya karena kita akan membuat video panjang gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja atau sesuaikan ukurannya gitu ya. Biasanya video panjang itu 16:9. Oke, nah kalau sudah di sini kita tinggal pilih aja generate gitu ya. Dan di sini kita tinggal menunggu proses si ideogram AI ini untuk membuat gambar yang kita inginkan. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya 100% gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini untuk hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini lumayan bagus banget gitu ya. Nah, di sini kita bisa download. Kita bisa download teman-teman, misalkan kita download 2 atau semua gitu ya, mau kita download ya itu bebas sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini cara downloadnya teman-teman bisa tahan pada bagian video, terus teman-teman tinggal download gambar. Nah, nanti bakalan secara otomatis tersimpan ke galeri gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke skrip yang kedua teman-teman. Nah, kita pergi lagi ke ChatGPT. Lalu di sini kita tinggal scroll aja ke atas dan kita pilih prompt yang kedua teman-teman. Nah, ini cara ini bisa teman-teman ulangi gitu ya. Jadi teman-teman silakan perhatikan. Jadi di sini silakan teman-teman salin. Kalau sudah teman-teman kembali lagi ke ideogram AI gitu ya. Nah, di sini kita klik lagi pada bagian tanda plus ini. Terus di sini kita tinggal tahan dan tempel aja. Nah, kalau sudah di sini kita perhatikan untuk rasio aspeknya ini udah kita setting tadi gitu ya. Kita pilih generate aja. Nah, di sini kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai gitu ya teman-teman. Oke, dan ini hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung download aja gitu ya. Ini bebas, teman-teman bisa pilih-pilih atau teman-teman bisa download semuanya gitu ya. Jadi teman-teman dari mulai cara pembuatan from, script dan gambarnya teman-teman saya rasa udah paham gitu ya sampai sini. Silakan teman-teman ulangi sampai kebutuhan gambar teman-teman itu terpenuhi gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah mendownload semua gambarnya, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, nah di sini kita masuk ke step selanjutnya yaitu tahap editing. Dan di sini untuk editing videonya kita menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Oke, nah di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut terlebih dahulu dan teman-teman masukkan gambar-gambar yang sudah kita buat di ideogram AI barusan gitu ya. Nah, di sini teman-teman langkah pertama kita akan membuat pergerakan pada gambarnya gitu ya, biar nggak kelihatan kaku dan biar nggak kelihatan membosankan. Nah, jadi di sini cara untuk memberikan pergerakannya, jadi itu gampang aja teman-teman. Nah, di sini kita tinggal klik aja pada bagian gambar pertama dan di sini untuk durasinya kita kasih dia 5 detik aja gitu ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita posisikan aja di paling awal, terus kita di sini tambahkan keyframe dan di sini kita bisa zoom sedikit, terus kita posisikan ke sebelah kiri seperti ini. Terus di sini kita scroll lagi ke ujung video
foto pertama gitu ya. Terus di sini kita kasih keyframe lagi dan kita tinggal arahkan seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita putar, maka hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Jadi ada pergerakannya gitu ya. Nah, jadi dengan cara ini biar nggak kelihatan kaku gitu ya, teman-teman. Terus di sini, kita akan kasih lagi ke gambar yang kedua. Nah, di sini kita bisa perpanjang. Misalkan kita kasih di 10 detik aja, teman-teman. Jadi fotonya itu 5 detik gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja, terus arahkan pada posisi pertama, terus kita kasih keyframe. Misalkan posisi pertama itu ngezoom seperti ini, teman-teman. Nah, terus kita posisikan lagi ke gambar yang terakhirnya, posisi terakhirnya, kita kasih keyframe dan kita cubit aja seperti ini, kita posisikan ke gambar awalnya gitu ya. Nah, misalkan seperti ini aja, teman-teman. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Oke, nah cara ini untuk pembuatan pergerakan pada gambarnya, teman-teman bisa ulang gitu ya, cara yang barusan saya contohkan. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan kasih narasi gitu ya. Dan untuk narasinya kita akan gunakan skrip yang sudah kita buat di ChatGPT tadi. Oke, nah selanjutnya kita masuk dulu ke ChatGPT-nya, teman-teman. Oke, sekarang setelah kita masuk ke ChatGPT-nya, nah di sini skripnya yaitu ada di paling bawah gitu ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa copy aja untuk skripnya. Misalkan saya contohkan sampai sini aja, teman-teman. Lalu kalau sudah, kita tinggal salin aja. Nah, kalau sudah disalin, sekarang kita masuk lagi ke aplikasi CapCut. Oke, nah di sini kita pilih audio, teman-teman, dan di sini kita pilih teks ke audio gitu ya. Jadi nanti kita akan merubah teks ini menjadi audio gitu ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya di sini kita tinggal tempel aja, teman-teman. Nah, ini adalah skrip yang barusan kita copy gitu ya. Kalau sudah, di sini kita tinggal kembali aja dan di sini kita pilih selesai. Nah, terus di sini untuk audionya teman-teman banyak banget gitu ya untuk rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan suara apa aja. Di sini kita bisa cek satu persatu gitu ya. Nah, misalkan saya pakai yang ini aja, teman-teman. Kalau sudah kita tinggal checklist, terus kita pilih berikutnya. Dan di sini kita pilih pisah secara otomatis. Di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai, sampai 100%. Dan kalau sudah, maka nanti hasilnya bakalan seperti ini gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah terlebih dahulu untuk gayanya, untuk gaya fontnya gitu ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa menggunakan template. Nah, untuk templatenya kita bisa menyesuaikan. Misalkan kita pilih yang ini aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita tinggal checklist aja. Dan selanjutnya di sini kita akan kasih dia background gitu ya. Dan untuk mencari backgroundnya, sekarang kita buka di Google Studio. Oke teman-teman, jadi untuk mencari audionya gitu ya, jadi teman-teman bisa menggunakan Studio gitu ya, atau YouTube Studio. Nah, teman-teman tinggal masuk aja ke Google Chrome, teman-teman tinggal ketikkan aja studio.youtube.com gitu ya. Nah, di sini teman-teman bakalan diarahkan ke YouTube Studio teman-teman gitu ya. Dan di sini ada fitur yang ini teman-teman yang paling bawah, teman-teman tinggal klik aja, dan terus di sini kita akan diarahkan ke audio library gitu ya. Jadi musik-musik ini adalah musik yang no copyright gitu ya. Jadi 100% ini aman karena ini sudah disediakan dari YouTube-nya gitu ya. Dan ini aman kita gunakan. Jadi nggak bakalan terkena copyright atau hak cipta. Nah, di sini teman-teman cara mendownloadnya. Jadi teman-teman tinggal klik aja pada bagian search. Terus di sini teman-teman pilih genre. Nah, terus di sini teman-teman tinggal pilih aja, misalkan saya pilih yang sinematik aja, teman-teman. Oke, nah kalau sudah di sini kita tinggal pilih aja apply. Nah, di sini bakalan muncul banyak banget rekomendasi-rekomendasi audio sinematik yang bisa kita coba. Nah, sebagai contoh di sini kita download salah satu. Oh, di sini kita bisa coba-coba dari satu persatu gitu ya, teman-teman. Dan di sini untuk cara downloadnya, teman-teman gampang banget gitu ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja misalkan audio yang ini.
yang akan kita download, ya teman-teman tinggal pilih download aja gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pilih download seperti ini. Kalau muncul seperti ini, kita bisa izinkan aja teman-teman. Nah, di sini kita pilih download, maka nanti bakalan otomatis terdownload gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk lagi ke aplikasi CapCut gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini setelah kita masuk ke aplikasi CapCut, kita tinggal tambahkan aja audio gitu ya, teman-teman. Dan di sini kita pilih suara. Terus di sini, teman-teman, kita pilih yang File Explorer yang ini, teman-teman, dan kita pilih perangkat. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan aja judulnya apa yang barusan kita download gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja. Nah, misalkan yang ini. Nah, terus di sini teman-teman bisa atur-atur untuk volumenya biar nggak suaranya itu biar nggak bertabrakan sama narasi. Jadi teman-teman untuk audio ini teman-teman volumenya bisa teman-teman turunkan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa sesuaikan aja untuk audionya. Yang penting jangan bertabrakan sama narasinya gitu ya. Biar narasinya tuh kedengaran jelas gitu ya. Oke, nah saya rasa ini udah cukup gitu ya teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini. Welcome to our channel. Today, we invite you on a journey into the art of Japanese house design, where tradition meets modern minimalism. As you explore the exterior of these homes, notice the graceful curved roofs and natural wooden finishes that echo centuries of cultural heritage. The carefully designed gardens, complete with stone pathways, bonsai trees. Oke, nah di sini teman-teman bisa langsung ekspor aja dan teman-teman bisa pilih di resolusi 1080 gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal ekspor aja seperti ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya, link saya sertakan di deskripsi video ini.